Hari ini kita nggak cuma bertiga, tapi kita ditemani oleh 3 orang muda yang akan ngobrol bareng sama kita. Halo. Hai. Ya, boleh diperkenalkan ya dirinya sama umurnya. Nama saya Moni, a young lady. 24 tahun. Nama saya Ivana, sweet 17. Oh, orangnya sweet gak? Nama saya Fiona, 19 tahun. Nama saya? Semua cewek kan pasti punya cita-cita dan keinginan kan. Nah, hari ini saya mau nanya nih, cita-cita sama keinginan kalian apa? Coba dari Fiona. Ya pengen jadi guru dulu mah. Oh iya. Suka main guruan. Pengen jadi guru yang bagiin soal gitu, kayak rame aja gitu. Oh, kayak rame. Kalau saya sama kan dekat sama Civiona, jadi sering juga main guguruan. Jadi pengen cita-cita ikutin cita-cita Civiona. Jadi guru. Oh gitu. Udah gitu cita-citanya pengen jadi kayak Tante Ane ya. Halo Tante Ane. Kalau saya pengen jadi ibu rumah tangga. Gara-gara kebanyakan nonton film, terus ngelihat kayak kehidupan rumah tangga teh enak gitu. Apalagi ceweknya cuma kayak gitu doang kan kerjaannya. Udah tercapai ya cita-citanya. Iya, nggak nyangka ternyata itu jadi kenyataan. Sekarang ada cita-cita lain gitu? Gak ada sih. Jadi Iya. mama dan mengurus anak. Oh, iya. Kalau saya cita-citanya juga sama sih banyak. Tapi salah satunya pengen jadi kayak mami. Terus cita-citanya aneh-aneh sih banyak. Misalnya pemain sepak bola. Pengen jadi Misaki dulu gara-gara suka nonton Kapten Tsubasa. Tenangnya setengah jam. Iya. Kalau lu coba gua tebak. Pasti pengen jadi admin dagelan ya? Sampai turah. Oh iya, nggak betul. Ya kan dulu sebelum bertobat kan mulutnya jahat. Jadi kita mikir nanti kalau misalnya aku udah gede ya, terus cita-cita yang murni itu teh misalnya tidak tercapai, udah gitu. Setengahnya ada cita-cita yang jelek yang masih menghasilkan. Itu teh kayaknya lambe turah akhirnya kalau nggak lambe nyinyir gitu-gitu. Kan muka aku nggak di post. Oh. Gitu, tapi udah bertobat. Oh, pantesan ya dari awal ketemu mukanya udah nyinyir. Ya gitu deh, gitu. Tapi cita-cita yang bagusnya mah jadi guru. Oh, jadi guru. Iya, saya juga pernah sih pengen jadi guru. Aku cita-citanya pengen jadi koki. Chef. Terus sekarang jadi apa? Sekarang jadi guru. Iya. Cita-citanya terwujud ya? Terwujud. Iya. Nah terus kalau misalnya nih kan, aku kan pengen bisa jadi chef, gitu, berambisi bisa gitu. Sebenarnya untuk mencapai cita-cita saya gitu. Kalau kalian sendiri nih, pas udah tahu kan punya cita-cita, ada nggak sih pengen bisa gitu tercapai ke cita-cita itu atau gimana? Mau mulai dari Bu Moni, udah tercapai ya sebenarnya pada terjawab. Aduh, berambisi. Iya dong, pengen banget lah sampai 17 tahun. Terus dia gitu melihat dunia luar dan kenyataan kayaknya pernikahan gak kayak gitu. Terus dari situ jadi kayak udahlah nggak mau nikah, kayaknya siapa orang yang bisa nerima orang lain kan. Jadi udahlah biar jadi cita-cita itu terkubur. Terus dia gitu akhirnya nggak tahu mau jadi apa. Terus udah dari situ bingung. Jadi maksudnya kamu takut gak diterima atau takut gak bisa menerima orang? Takut nggak diterima kan, egois. Oh, takut gak diterima. Padahal kamu kan udah perfect, Mon. Enggak lah. Bagus ya. Tukang bohong. Oke. Kalau aku sih nggak ada ambisi ya buat jadi guru. Terus semakin berjalannya waktu, soal-soal kan makin susah kan, makin nggak ngerti. Udah kayaknya nggak bisa jadi guru. Jadi cita-citanya hilang, terus nggak tahu mau jadi apa juga. Aku juga nggak pernah berambisi sih, kayak ya udah kalau nggak jadi guru juga ya udah gitu. Kayak akhir-akhir malah makin males gitu kayaknya. Males juga meriksa soal banyak gitu. Sekelas 40 anak mah udah nggak. Bener sekelas. Iya, baris kelas. Pas kelas. Lumayan ya masih itu. Belum lagi ternyata guru teh harus
ngurusin anak yang nakal-nakal ya. Iya. Susah Apalagi wali kan? kelas. Susah kan ngurus anak nakal? Susah sih, susah gampang lah. Apalagi kalau misalnya anaknya nggak bisa diem kan, jadi pasti kita selalu ngomongin dia, misalnya contohnya siapa gitu kan, si A, diem A, jadi kita di situ terus gitu, jadi nggak lanjut ininya. Tapi kadang-kadang harus tegas juga sih, diem, baru mereka yang takut, oh si Miss tiba-tiba diem kan aneh, tiba-tiba pelan lagi ngomongnya, tapi ya sih bingung sih. Aku ambisi mah nggak ada. Tapi waktu lulus kuliah sempat berteman kan sama teman-teman aku yang di luar sini. Nah mereka tuh semuanya jadi apa-apa sekarang, cuman aku yang nggak jadi apa-apa. Jadi waktu bareng sama mereka dulu mah jadi kayak terbentuk suatu ambisi, tapi hanya sementara waktu. Gara-gara keburu bertobat, jadi si ambisi itu malah makin hilang. Jadi kayak sekarang, jadi mendingan kayak sekarang kayak lebih bahagia. Saya ngeliat mereka jadi susah sendiri gitu, tercapai tapi sedih gitu. Untung yang ketemu kita terus gaul sama kita. Moni sombong. Iya sama sih. Aku juga orangnya nggak punya ambisi sih. Kayaknya kalau orang punya ambisi 10, saya mah minus gitu. Bener-bener hidupnya menjalani hidup aja gitu, bertahan hidup, menjalani hidupnya, bukan mencapai sesuatu kayak gitu. Berarti rata-rata sama ya. Iya, kita berarti sama, rata-rata pengen jadi guru dan gak berambisi, hidupnya gak punya tujuan hidup. Terus kapan kalian pertama kali tiba-tiba pengen bertobat, tiba-tiba ya ada keinginan itu jadi kenal sama Tuhan, pertama kali bisa ting gitu, terus ada di sini. Iya, mulai dari Coba Moni. Pertama kali pisan Iya. pas nemu kesusahan itu kan, pas ketemu ternyata nikah teh nggak sebahagia itu gitu ternyata. Terus dia gitu dari situ sedih, terus nggak punya jawaban, terus habis itu ketemu nih deh umur 18. oh lama dari Nggak 18. sengaja, iya. Ah, itu saya umur 18. Gila. 18, iya 18. Berarti SMA. Baru lulus SMA ya. 18 ya. Kayaknya udah hampir 19 deh, pokoknya udah kuliah tapi udah ngelewatin semester awal gitu. Jadi masih awal-awal kuliah lah tapi ya. Perasaan 19 deh Wan, soalnya waktu itu kamu bilang, besok aku ulang tahun, umur aku 20 kepala 2, kata kamu teh gitu. Oh iya gitu. Iya, terus kita baru kenal. Ya udah nggak tahu deh, lupa. Pokoknya umur segituan lah pokoknya. Jadi ada kayak kebingungannya teh, 1 tahun atau 2 tahun gitu, lupa. Cuman abis itu terus ketemu Mi. Udah deh. Ini yang pertama kali banget. Yang pertama kali banget mah pasti yang di Cici, yang di rumah tante Ana. Yang di rumah tante Ana kan yang kan sering komsel gitu kan dari dulu. Terus sering ada keinginan buat kenal Tuhan, buat cinta Tuhan gitu. Tapi lama-lama ya kosong, jadi kayak bertobatnya enggak gitu. Cuma main-main doang. Udah gitu pas masuk SMA itu benar-benar ada kayak ada keinginan buat melakukan sesuatu buat Tuhan, buat mencintai Tuhan, buat hidup bagi Tuhan gitu. Terus kan sempat bikin komsel juga ya, tapi masih banyak kesalahan dari akunya sendiri gitu. Jadi komselnya bubar. Terus kalau sekarang yang bikin semangat tuh gara-gara yang pasca yang baru pisan. Itu kayak kalau nginget pasca itu kan kayak bener-bener jadi pengen ngejar Tuhan banget sampai dapat Tuhan gitu. Soalnya di pasca teh kayak momen spesialnya berbalik sama Tuhan bareng keluarga gitu. Iya, dulu juga ikut komsel juga sama Cici Au sama Ivana. Ikut bareng juga di situ. Tapi kayak belum serius pisan gitu, kayak iya pengen tapi nggak seserius itu. Kayak SMP juga masih masih pengen gaul gitu sama temen-temen, kayak masih pengen main-main, punya temen gitu, kayak pengen
punya banyak teman gitu pas SMP. Begitu SMA tiba-tiba kayak ada masalah gitu sama teman, jadi kayak kayak nggak bisa gitu ngandelin teman, kayak nggak ada harapan di situ gitu. Nah mulai cari harapannya ketemu Tuhan gitu. Jadi waktu ketemu Tuhan kayak itu harapan terbesar gitu di dalam hidup aku kayak gitu. Kalau aku sih pertama kali ya yang benar-benar pas bertobat itu pas kayak ngerasa kayak kosong pisan gitu, atau sih hati aku kerasa kayak kosong, terus kayak aneh lah, nggak sinkron gitu, maksudnya si hati sama perbuatannya. Jadi kenapa sih situ nggak ngerti gimana, cuman teh aku ngeliat dari teman aku kali ya, waktu itu teman aku teh kayaknya dia sungguh-sungguh gitu, cuman teh dia juga nggak ngasih tahu tentang diri dia gitu. Aku cuma penasaran, terus awalnya sih dari guru les juga, Miss Evi. Ya, Miss Evi. Jadi anehnya pas les sama Miss Evi teh selalu ngasih tahu tentang firman Tuhan, tapi nggak dikasih tahu maksudnya itu teh dari ayat firman Tuhan, cuma kayak nilai-nilainya aja. Terus aku baru sadar, oh itu teh bisa nyambung ya sama pelajaran sekolah gitu. Dan akhirnya dari situ baru kayak penasaran gitu sih. Nah tapi yang bener-bener pisan bertobat yang kayak oke, sekarang mau fokus ke Tuhan ya baru pas yang sekarang ini pas sama kalian sih. Karena aku kan kemana-mana ya. Kalian ini kan saya teman keliling-keliling gitu. Pas sama kalian ini baru yang kayak sadar, oh bisa ya komunitasnya bener-bener yang bener gitu, maksudnya komunitas yang bener gitu. Jadi di sini kayak kepacu untuk bener-bener kenal Tuhan sih. Waktu itu teh lagi di luar kota, nggak di Bandung, udah sekitar jalan 2-3 bulan, terus tiba-tiba kayak ngeliat si Surya teh berubah gitu perilakunya. Nah, terus aku nanya, kenapa kamu tadi jadi baik? Ternyata dia teh ikut konser Happy Maghrib. Udah zaman di Maghrib, terus dia teh kayak berubah, kayak ganti orang gitu. Terus dia aku pulang ke Bandung, terus aku ikut ke Maghrib. Udah dari situ mulai tahu. Kayak nggak pernah lihat Cici sih. Di Maghribnya bentar pisan udah gitu. Yang ke Pasundan. Jadi nggak lama gitu di Maghribnya. Kalau aku Sejak dari kandungan. kalau aku mah dari kecil juga udah apa ya, kayak mami suka cerita tentang Tuhan gitu. Terus waktu SD juga pernah nonton film Tuhan Yesus, terus tiba-tiba itu pertama kali kayaknya dilawat Tuhan, nangis sampai lagi nonton kan, lagi pasca atau apa gitu kan, nonton Tuhan Yesus padahal kartun, bukan yang orang kan, yang orang mah sedih kan. Kak ini mah kartun yang kayak ya gitulah, kartun tahu kan pasti. Sampai si Emi lagi main, lagi loncat-loncatan, diem apa yang nangis gitu. Apa dia teh karena diri? Diam, dianya juga iya bingung, dia juga lagi loncat-loncat kan sih, bener lagi nggak bisa diam. Gitu kan tiba-tiba diam. Tapi ya gitulah, kayak suam-suam pupu lagi. Suam pupu kan. Terus ya itu paling yang benar-benar ngerasa ketemu Tuhan dan kenal Tuhan benernya mah pas kayak pas ini dapetin tentang Torah sih. Iya, Gitu sih. Itu bener pisan sih. Ya jadi menurut kalian apa sih kendalanya buat datang sama Tuhan, buat jadi sungguh-sungguh gitu? Kendalanya waktu hidupnya masih senang-senang aja kan, kita jadi kayak nggak ngerasa butuh. Terus kayak gitu pas apa sih keadaan membaik dikit juga kadang-kadang kita udah langsung kayak menjauh lagi gitu. Terus udah paling jadi gitu doang sih, sama malas kadang-kadang. Banyak pisan sih yang kendalanya, yang tadi itu apa sih? yang kalau keadaannya lagi senang gitu, terus jadi suka lupa Tuhan gitu. Udah gitu kendalanya banyaknya dari diri sendiri sih. Kalau misalnya diri sendiri lagi pengen, banyaknya keinginan, kalau lagi ada keinginan itu yang benar-benar kendala terbesar gitu. Misalnya pengen
nilai bagus, jadi kayak ngejar ranking, ngejar apa segala macam gitu. Terus pengen main sama teman-teman, gaul sama teman-teman yang lainnya gitu. Kayak kadang teh suka fokusnya teh terbagi dua gitu, terbagi. Jadi iya gitu. Terus malas juga. Iya, sama dari diri sendiri juga sih, kayak perasaan gitu, kayak suka pengen apa, jadi perasaan itu campur-campur gitu, jadi kayak nggak terlalu fokus gitu buat ngejar Tuhannya karena si perasaannya ke campur-campur gitu. Terus kayak pas dulu SMA mah kayak pengen punya banyak temen, kayak nggak mau dimusuhin pisan kan, jadi kayak mereka mau apa teh kayak yang ikutan gitu, tapi bukan ikutan yang sampai jadi ikutan pengaruh buruknya, tapi kayak tetap pengen gabung gitu sama mereka teh, nggak mau jadi kayak beda gitu, nggak mau gitu. Ke bawah-bawah ya. Jadi ke bawah-bawahnya teh bukan misalnya teman ngomong kasar ikutan gitu teh, enggak gitu, tapi nggak mau dimusuhinnya itu. Iya, jadi kalau temen ngajak main teh pengen- nggak enak nggak nolaknya enak, iya, kan, jadi bener. kayak pengen ikut aja gitu. Soalnya kalau enggak nanti Dimusuhin, nanti diomongin gitu. Bener juga sih, kayak nggak mau terlihat beda juga kan dulu mah. Itu aku juga. Aku juga kayak gitu soalnya apa namanya teh pleasing people kan. Itu ada namanya. Itu juga itu sebutan itu kayaknya keluar bukan dari aku sih, dari teman aku justru. Dia mah ya sih edan sih nyindirnya. Lebih tepatnya apa sih namanya, pretentious tadi itu. Pretentious, jadi kamu berpura-pura di depan orang supaya diterima orang tersebut. Gila itu tuh. Gak sadar sih, biasa aku mah kan gak merasa salah biasa. Terus saya jalan cuma. Tapi aku juga kayak gitu, maksudnya kayak bisa apa namanya nyenengin orang gitu. Nah iya benar-benar. Iya, Kayaknya nggak bisa kalau misalnya tidak diterima di satu komunitas. Udah gitu tuh kayak kepikiran gitu, kenapa ya saya nggak di waro ya? Nah itu teh kayak ya biasa ya, mengasih diri sendiri gitu. Itu teh jadi apa? Kebantikan itu menghambat. Itu yang paling besar sih, karena kalau aku mah karena memang sebenarnya awalnya ya sebelum percaya Tuhan nggak percaya sama Tuhan juga sih, jadi semacam kayak orang ateis gitu. Itu bukan ateis ya, dia benar sih ateis. Percaya adanya Tuhan. Terus udah gitu kayak Si Borel ya. kayak apa namanya? guys. Iya, kita ada sponsor dari Kopi Molok. Tapi diri sendiri Ya. terus Terus udah gitu ya, jadi awal kan gak percaya lah, maksudnya kayaknya mah Tuhan kayak gak ada gitu, asal biasa aja gitu. Nah tapi ya pas kayak satu momen yang paling pertama pas Tuhan jawab doa baru kayak sadar, ih beneran gini ada Tuhan ya, jadi serem gitu. Langsung jadi tiba-tiba jadi takut gitu, langsung jadi sadar si pikiran sama hati, oh ini jangan-jangan nih ada di sini gitu. Jadi tapi rasakan kayak hantu gitu. Nah, tapi memang asli dasarnya memang kayak gak percaya sih, kayak nggak percaya ada Tuhan sih sebenarnya. Tapi pas udah percaya tak baru. Nah tapi memang sih yang kendala terbesar juga pas udah percaya itu sih nyenengin orang. Jadi kan fokusnya salah kan, jadi si manusia teh jadi Tuhan saya manusia gitu. kalau aku kayak aku kebalikan, soalnya teh dulu kayak nggak berperasaan kan. Jadi kalau orang ngomong apa, mau ngelakuin aku apa, salah, selama mereka tidak mengganggu aku nggak akan ganggu mereka. Jadi aku mah ngerasa hidup sendiri juga nggak apa-apa kan, kayak misalnya kerja kelompok aja waktu sekolah. Ya kalau kalian nggak ajak kerja aku kelompok ya aku nggak apa-apa, sendiri juga bisa. Toh kalian akan tetap ngedeketin aku gitu, soalnya aku tuh lumayan berprestasi gitu. Jadi kayak selalu Iya, wanita berprestasi. Iya. Males banget nih. Terus kalau misalnya mereka ada yang malah gitu ya, aku tuh kayak nggak peduli gitu. Ternyata aku tuh nyebelin nih, aku tuh nggak peduli, biarin aja udah mereka ngasih aku makan gitu. Malah jadi terlalu berfokus sama diri sendiri gitu. Kita terlalu fokus sama orang lain ya. Iya benar. Saya sih dua-duanya juga ya. Terus nggak tahu kenapa kayak ini mah
mah nggak usaha gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak banyak teman juga, saya tuh cukup banyak teman gitu. Jadi kayak setiap hari ada yang ngajak main, sampai akhirnya teh males main. Jadi kadang 2 bulan teh nggak main gitu, karena saya nggak mau main, udah bosan main gitu. Nggak tahu ada. Terus tapi kalau titik Aneh banget beratnya, Ini juga ya. pertanyaannya lupa. Kendala datang sama Tuhan. Oh ya, pengen senang sendiri itu mah, jadi kadang teh males gitu ngelakuin firman Tuhan teh. Kalau teh rada nggak percaya waktu itu mah. Misalnya kata Tuhan jangan khawatir, tapi yang kelihatan di matanya teh gitu. Jadi aku teh kayak belajar supaya nggak jatuh ke perasaan aku, sama pikiran sendiri gitu. Jadi ternyata kita teh kenyataan gitu. Udah Aurel gimana? Aku mah apa ya kendalanya ya sama sih. Sama ya diri sendiri kan pasti. Terus teh kayak dunia luar teh buat saya mah apa kayak menarik pisan lah, udah cukup untuk memuaskan gitu. Jadi ya teh males gitu buat datang sama Tuhan, nyari Tuhan. Sama kayak kalau kehidupan yang bahagia teh juga jadi suka lupa Tuhan juga. Justru malah kalau lagi susah, lagi sakit, lagi ya susah hati gitu, malah datangnya sama Tuhan kayak si Modiksi sama kan. Kalau senang mah malah lupa gitu. Itu aja sih kendalanya, mungkin yang bikin som-som kuku ya. Si Cie antik juga ya, cueknya teh suka menyendiri gitu. Iya. Jadi nggak peduli sama sekitar. bisa. Kalau aku mah cueknya teh kayak, jadi ya udah mikirin diri sendiri, terus mikirin keadaan sendiri menurut aku masalahnya udah baik di keadaan aku teh udah aja langsung udah kayak puas gitu, kayak nggak nyari Tuhan lagi. Terus ya gitu udah nggak ngerasa sedih lagi, kayak nggak mikirin gitu perasaan orang teh gitu. Kayak yang penting teh kayak ya udah di akunya udah kayak rada beres gitu. Jadi udah aja dari situ kayak nggak sungguh-sungguh lagi, ntar pas lagi susah pisan itu kayak itu lagi gitu, nyari lagi gitu. Iya, kayak nggak peduli dulu mah aneh ke orang teh. Jadi waktu diajarin mengasihi itu nggak ngerti apaan. Iya, hidup untuk sendiri aja gitu. Terus teh misalnya teh kayak teman-teman teh, kan dulu tuh nakal mereka teh saya ngajak ke dugem. Aku teh nggak akan mau gitu kayak gitu-gitu, karena aku tuh terlalu mencintai diri aku sendiri. Nggak mau nih bahaya gitu. Misalnya yang lain ngerokok, nggak mau nanti bahaya itu buat badan aku gitu. Tapi itu jadi sombong pisan kan. Jadi sangat mencintai diri sendiri gitu. Terus ke orang lain teh kayak orang teh nggak berharga gitu, parah. Gitu. Jadi kayak kebalikan sama kita ya tadi ya, yang suka sama orang. Tapi teh itu juga teh jadi satu hal yang bisa dipelajari kan. Kalau misalnya kan jadinya kan diri sendiri ya, jadi kayak sombong. Kalau kita mah jadinya, kalau aku sih sebenarnya bukan kita. Aku ya gitu. Jadi ya teh biasanya pasti nanti masalahnya teh sama orang. Itu aku sih, teman kan masuk dari belakang, udah gitu nanti yang itu cowok yang waktu sebelumnya ya, kalian bisa dengar. podcast sebelumnya. Nah itu tuh jadi masalahnya teh malah mereka lah yang aku suka itu jadi masalah untuk gua. Terus langsung langsung akunya jadi galau, jatuh langsung jadi kayak baru cari Tuhan di situ, baru sadar gitu, kayak dipukul kerasnya pas di situ gitu. Nanti pas udah selesai, pas oke, udah connect lagi, nanti sekitarnya kembali lagi normal gitu. Ya kayak aneh sih, ada atmosfer yang aneh. Atmosfer yang aneh. Nah terus nih cita-cita tuh tadi kan ya pada utarinnya cita-citanya. Terus ada juga kan ada yang punya ambisi, mungkin ada yang enggak. Nah dari yang kalian cita-cita ini terus sampai yang sekarang nih, yang pas kalian udah kenal Tuhan sungguh-sungguh, itu kira-kira ada ini nggak sih suatu maksudnya relate nggak sih, berhubungan ya berhubungan nggak kira-kira bakal kesana atau enggak? Ternyata bukan jadi profesi gurunya misalnya, ternyata tuh aku bisa jadi seperti guru lah misalnya untuk orang lain atau gimana gitu. Nah ini gimana, mulai dari siapa nih? Dari Fiona. Iya kamu paling waduh ayo. Apa ya, sok boleh dikasih waktu 3 detik. 3, 2, 1 lah. Saya ngajarin orang gitu, Fiona, atau enggak juga sih, biasa aja. Kalau misalnya ngajarin orang, tapi
enggak gitu. Kayak nggak terlalu detail kan, kalau guru mah detail, terus kayak cara praktisnya gitu kan dikasih tahu, diajarin. Aku kayak nggak kepikir gitu sih. Tapi kadang suka mikirnya buat diri sendiri gimana caranya supaya ngelakuin gitu. Tapi kalau buat orang lain kayak nggak terlalu mikirin sampai mereka supaya bisa ngelakuinnya gimana gitu. Kayak cuman teorinya doang gitu. Jadi kayak ambil garis benangnya itu ya, kalau jadi guru teh jadi aku teh bisa efektif gitu, efisien Iya gitu kan, ya. kalau guru kayak gitu kan. Iya nggak sih? Aku Iya. mah nggak gitu. Aku sih nggak tahu. Iya juga ya. Terus Kalau aku cita-cita yang dulu mah sebenarnya jadi kayak pengen aku yang hebat gitu, yang terkenal, yang dipuji orang-orang gitu kan, kayak gitu. Terus kalau sekarang kalau mengenal Tuhan kayak tahu kalau aku tuh nggak bisa apa-apa, tapi pengen ngelakuin sesuatu buat Tuhan gitu, untuk menyenangkan Tuhan gitu. Ya gitu sih. Good. Next. Kalau aku mah dulu kan apa sih mikirnya ibu rumah tangganya teh jadi yang egois gitu, yang mikirin diri sendiri. Ternyata di situ kegagalannya kan, harusnya kita teh jadi ibu rumah tangga teh mikirin orang lain, terus udah gitu benar-benar jadi ibu lah di rumah. Jadi sekarang lagi menuju ke situ. Aku ya nyambung kali ya kan, soalnya pengen juga kayak mami kan. Mami hamba Tuhan, lihat mami dari kecil kan suka nemenin mami, misalnya pelepasan masih kecil tuh, masih SD juga. Saya pernah sih SD, SMP, SMA gitu teh juga sering nemenin mami, misalnya ke rumah orang, terus pelepasan udah gitu, kalau enggak ke gereja atau mami khotbah gitu-gitu kan. Ya sama sekarang ya pasti nyambung sih, soalnya kan sama-sama soal Tuhan juga kan. Apa sih ngomongin apa sih? Iya itu kayaknya mah nyambung ya Nyambung. kalau sama yang itu ya. Terus sama yang kayak ngegambar-gambar gitu juga, dulu kan pengen juga kan ya gambar gitu, komikus, walaupun tidak berbakat kan, tapi lumayan lah sekarang ada di YouTube. boleh di subscribe ya. Udah Aku nggak ada yang relate. enggak deh. Nggak ada, cita-citanya buruk. Jadi ditinggalkan itu. Udah. Terus sekarang jadi nggak tahu cita-citanya apa. Nanti aja kalau udah dapat panggilan paling. Kalau aku sih kayaknya nggak relate juga sih, bener. Dari chef jadi guru ya. Iya, itu lumayan jauh sih ya. Dan sebenarnya juga nggak terlalu kepikiran, justru aku kaget lihat kalian semua pengen jadi guru gitu. Wow. Semuanya loh, cuma aku doang berarti. Jadi cita-cita yang mulia ya. Jadi tapi sekarang mah nggak terlalu relate banget sih. Gitu. Oh. Ya, jadi apa coba? Apa? Oh. Apa ya? Jadi hari ini kita bisa belajar kan dari 3 orang muda ini ya. 3 orang muda ini tentang pengalamannya bertemu sama Tuhan, sama soal keinginannya yang tidak ambisius. Apa yang perlu dipelajari? Jadi jadi walaupun tidak ambisius tapi tetap bisa, seenggaknya teh bisa tetap bertahan di dalam Tuhan gitu kan. Sampai hari ini teh juga anugerah bagus ya gitulah, bagus kan. Apa sih, jadi kayak belajar juga kan, orang teh beda-beda kan. Tadi ada yang apa sih tadi, pleasant people yang kayak apa sih ke teman-teman gitu, ada yang fokusnya ke diri sendiri gitu kan. Tapi intinya mah semuanya sebenarnya mah egois buat diri sendiri kan, kita mau diterima orang gitu kan. Tapi
Jadi teh bener-bener penghalang terbesar kita teh diri kita sendiri gitu, ya kan? Iya kan. Ada juga sih orang yang kayaknya mungkin cita-citanya menghalangi, ya itu juga emang diri sendiri juga kan. Iya. Oke. Terima kasih hari ini untuk Fiona, Ivena, dan Monik. Kalian punya pesan-pesan kah buat cewek-cewek? Oh iya benar. Pesan-pesan. Oh by the way, sebelum di closing nih, ini kan ini sebenarnya temanya kan ini kan apa namanya? Jonas Sister versus Plan Versus Vision. ya, versus youth. Jadi versus youth. Nah, ada pesan-pesan dari youth Iya. untuk cilik-cilik yang mendengarkan. Semangat. Iya. Monik nggak ada ya? Oke ada sih kayak Monik udah mau aja. Nggak ada. Ya udah deh. Salam ya buat mama papa. Dadah. Dadah.